pertama mengganggu waktu. Kita mau sedikit-sedikit. Ayo, sedikit juga boleh. Iya, Pak. Karena kita juga kan tidak takut nanti pemberitaan juga Iya, salah. benar. Jadi kita sini mau klarifikasi seperti apa sih, terutama mengenai Pak Mustafa. Iya. Pengetahuan Pak Mustafa itu seperti apa dan Iya. lain-lain, hingga kok terjadi permasalahan seperti ini. Iya. Iya, Itu benar. aja Pak Adi. Itu Pak Mustafa itu memang anak Haji Jelani ya, Haji Jelani. Waktu diulang Pak. ya baik, Diulang kali Pak, diulang. diulang ya baik. Itu Pak Mustafa itu anak Haji Jelani di Gudang Agen. Itu tahun 70-an sampai tahun 80-an Gudang Agen itu umum sudah bukan rahasia. Ya. Jadi lagi bukan rahasia yang tersirat, sudah rahasia umum. Itu orang Gudang Agen tuh tahun 70 tahun 80-an tuh sampai ke sini saban pagi tuh keluar itu produk tuh sana itu biasa. Nah itu dari ayahnya dulu, jadi sudah biasa dari dulu orang Gudang Agen, siapapun dia, apa dia mau kafir mau dia beriman, kerjaan orang Gudang Agen itu sudah terkenal di mana-mana, dan kita orang kota itu kedengaran kalau dulu itu. Nah saya dulu kan sudah menjadi penceramah juga, jadi sudah saya nasihati. Itu menurut ayat Quran itu tidak boleh kita yang merusak di muka bumi. Itu menurut Al-Quran, menurut Allah ya. Bahkan Allah menyampaikan informasinya bahwa justru kerusakan di muka bumi ini di daratan maupun di lautan karena kesalahan kerjaan tangan manusia. Nah, jadi saya bilang bayangkan itu risikonya ya. Sekarang saya ambil analoginya saja dulu. Kita hari korban itu kemarin juga sudah saya ceritakan sama Polda sini. Kita kalau hari lebaran itu disuruh nyembelih kambing oleh Allah, dicontohkan penyembelihannya oleh Rasulullah dan sahabat kan. Jadi kita itu wah kalau punya kesempatan tuh korban pada hari raya korban. Tapi apa yang terjadi? Sudah diperintah oleh Allah, begitu kita korban pisaunya tumpul, dosa kita. Kenapa dosa? Menyengsarakan binatang korban itu. Itu tidak boleh dalam Islam. Lah ini coba berapa ribu ikan yang sesara, yang meloyong-meloyong yang tadi diambil. Siapa yang tanggung jawab tuh? Sementara kambing diperintah oleh korban saja, kalau pisau sengaja ditumpulin, berdosa kita kan? Dan itu sudah umum pengetahuan tahu. Lah ini saya bayangkan, ikan yang sekian ribu itu berapa yang meloyong? Yang pingsan. Yang pingsan, yang tidak diambil paling entah separuhnya, kita tidak tahu juga, tapi pasti tidak semua. Nah yang menderita itu siapa yang bertanggung jawab? Kemudian yang mau nelur, yang mau apa? Hancur. Kemudian anak yang kecil-kecil tuh yang tidak ada guna-guna, habis mati. Tanggung jawab siapa? Belum lagi alamnya lagi rusak. Nah, jadi alam habitatnya rusak, sasarannya rusak, pelakunya juga rusak pada buntung itu. Saya di Gudang Agen tahun 70-80-an banyak orang sudah pada buntung. Ya itu. Jadi ini risikonya sangat besar dalam pendidikan. Jadi saya kemarin itu sampai salah ngomong sama orang Polda itu, Pak Yulian. Ini ada apa ribut-ribut tuh, Pak Yulian? Iya katanya itu peristiwaan itu. Saya bilang polisi itu nggak beres tuh, masa orang saya tahu nggak mungkin, di perasaan saya itu nggak mungkin orang-orang hilaf itu mau ngebom orang. Kita bilang siapa yang berencana membunuh semut saja berdosa. Kalau berencana membunuh semut ada apa membunuh makhluk, apalagi berencana ngebom orang, nggak masuk di akal. Jadi saya bilang, Pak lihat orang Polda ketawa. Pak Khalifah, itu ada buktinya, kaget. Saya juga kaget, Khalifah katanya ada buktinya. Waduh, saya itu urusan pribadi, udah urus saja sudah kalau begitu mah. Kita tidak ikut campur lah. Jadi selama ini Pak Khalifah belum tahu Pak Mustafa itu. Iya, kita itu seperti tidak mungkin. kegiatan. Iya, kan tidak mungkin di kepala kita, tidak mungkin. Kita ini mau mencari orang yang taat, maka di Khilafah ini orang merokok saja tidak boleh jadi pemimpin di Khilafah itu. Di sini ini peraturannya gitu. Merokok aku usah, orang perokok tidak mau berimpak aja buat rokok. Kita bilang orang perokok nggak boleh memimpin di Khilafah gitu. Tahu-tahu kejadiannya bagaimana nggak kaget. Nah, Polda saya juga kaget, Khalifah katanya kok ada begitu. Nah, sebab inilah
satu dosa. Kita mengumpulkan umat ini untuk taat, bukan untuk lain. Jadi kita tidak urut kepada mabes sejumlah kita ini taat pada ajaran orang kafir. Kita tidak anti orang kafir. Orang Allah juga tidak anti orang kafir. Orang Kristen kita tidak anti. Cuma kalau orang kafir kita kasihan, kita ajak. Tidak mau nggak apa-apa. Lakum dinukum waliyadin katanya Allah. Bebas semua. Nah, kita juga bebas. Kita membebaskan orang. Lalu kita tidak dibebaskan orang, ya terpaksa berantem kita, saya bilang. Kata Bapak gitu. Jadi masalah Mustafa ini bukan masalah yang pernah masuk di pikiran kita sama sekali, malah mengagetkan kan, karena itu tadi ayatnya kan. Jadi melanggar kerusakan tidak boleh dibuat menurut Islam ini, bukan menurut Khilafatul Muslimin, bukan menurut Allah dan Rasulnya. Lah kita mau ngajak umat bersatu untuk mempraktekkan ajaran Allah dan Rasul, jadi nggak cocok. Nah, kan tidak ada di bayangan sama sekali. Bagaimana kita tidak marah kemarin? Kok bagaimana polisi bom meledak tuh yang dicari buku, dokumen, bisa dapur, saya bilang. Nggak tahu, kata kalian ada buktinya, khalifah, ya, kaget. Pak, kalau Pak Mustafa ya, Pak mau nanya ini wawancara nih Pak. Iya, boleh, bebas. Terkait penangkapan Mustafa gitu Pak, yang diduga katanya informasi terlibat, terus kan bagaimana, terus kan Mustafa itu termasuk juga anggota. Iya, anggota, iya betul. Bagaimana Pak tanggapan Bapak selaku? Ya, itu tadi tanggapan kaget kan tidak terbayang kan. Oh, itu suatu kesalahan menurut din. Kita ini mengungkapkan supaya diajak orang bersatu untuk melaksanakan din, bukan untuk menentang din. Kalau tahu ada, kan saya bilang tadi ngagetkan, orang Polda aja kaget yang sudah kenal ya. Jadi tidak ada gitu Pak ya, ada terlibat? Nggak mungkin kan. Ya tidak mungkin, kan sudah ada dalilnya. Tidak boleh merusak di muka bumi ini. Dan umat warga khilafah itu ngerti kalau khalifah itu, kalau dakwahnya bicara tentang risiko, selalu bilang siapa yang berencana membunuh semut, yang membunuh jengkrik aja nggak boleh. Berarti Pak tidak ada sama sekali Enggak. di ajaran Nggak mungkin. kita. Kemungkinan begitu tidak mungkin. Kalau ada kemungkinan kedua, bukan baru 2-3 tahun, ini apa ini udah belasan tahun. Nah, jadi Pak ini terkait Jadi tidak mungkin. Ya. adanya bom, jadi ini gimana Pak? Suatu yang disesalkan ya. Suatu disesalkan kok. Yang disesalkan bukan karena polisi tangkap, bukan. Mau tangkap polisi, mau tidak tangkap polisi, pokoknya merusak di bumi. Suatu yang kita sesalkan sebagai orang beriman. Jadi keliru. Ditangkap lagi 2 kali, rugi ya sudah diancam oleh Allah dan Rasulnya, lalu ditangkap polisi, dunia akhirat rugi kan. Mestinya tidak ditangkap, tetap kita nyesal kalau kita tahu. Kita memberi bantuan hukum apa gimana Pak terhadap polisi? Langkah hukumnya Gimana? Oh itu urusan sana itu cerai bersangkutan ya. Oh, betul. Jadi Kita nggak ada pembelaan apa-apa. Kita ini membelanya kalau kebenaran din dicegah orang, kita maju. Tapi kalau kesalahan din, anggota kita yang salah. Masa kita bela kesalahan, nanti kita sama Allahnya bagaimana? Jadi Pak, kan ini takut ada stigma negatif bahwa stigma muslim terduga tindakan Iya. ekstremisme, tapi sama sekali memang tidak ada ya Iya, Pak. nggak mungkin. Jadi unsur-unsur kayak dugaan peledakan kemudian penyerangan kepada Ya nggak mungkin, tidak diajarkan, nggak mungkin, dilarang. Tadi itu dalil, bukan Khilafatul Muslimin yang melarang ini, Allah dan Rasulnya melarang. Sudah saya contoh tadi, nyembelih saja tidak boleh menyiksa barang disembelih, kambing itu sembelih. Tahu-tahu itu perintah Allah kan, lebaran potong kambing itu kan. Kita tumpulkan saja pisaunya, sudah berdosa karena berarti menyiksa binatang yang disembelih. Padahal disuruh sembelih. Lah ini ikan itu berapa ribu yang susah, berapa ribu yang gelabahkan dan ambil. Jadi Yang sudah mau melahirkan barangkali gagal. Anak yang kecil-kecil yang berjutaan tuh rusak, batunya juga rusak alamnya. Kemudian ujung-ujungnya apa? Pelakunya rusak. Banyak yang ini cuma bom ikan aja gitu Pak? iya bukan aja. dan sama sekali sistem Khilafatul Muslim tidak mengajarkan Tidak, tindakan ekstremis. iya, enggak ada. Kalau keanggotaan Pak Mustafa sendiri sebenarnya sebagai apa sih itu lalu? Dia sebagai amir wilayah dia di situ. Di Sebagai apa? Di Bandar Lampung. Sebagai apa? Amir wilayah, dia amir dia. tingkat Bandar Lampung. Iya, dia Bandar Lampung. Terus saat Amir ini, wilayah Sama itu dia. apa, Pak? saat ini statusnya Ini setelah ada peristiwa ininya, ini Amir apa? wilayah itu apa sih? Iya, enggak. Wilayah tingkatannya. Nama tempat. Apa dia bapak pimpinan atau Ya Amir.
Amir itu Amir itu kepala pimpinan pimpinan Lampung. imam. Amir Imam. pimpinan. Bisa dijelaskan nggak sih Pak Amir itu? kalau track recordnya Pak Mustafa ini bergabung dengan Khilafatul Muslimin dari tahun berapa gitu? Waduh, itu dari tahun pertama Khalifahan sudah berapa tahun ya? Kan ada 97 ya, Pak? Iya, 97 ya. Jadi dia sudah bergabung ya? Iya, bergabung. Dari ayahnya dulu, jadi sudah ini terus bersama. Maka dari dulu sudah saya nasihatin orang-orang sana itu, baik dia menjadi yang sudah bergabung maupun belum. Dia waktu itu paling masih kecil barangkali ya. Barangkali yang didapat tuh perkiraan tapi ini. Saya yakin didapat barangkali sudah lapuk-lapuk barangkali. Orang dari bapaknya dulu itu. Dia menjabat sebagai Amir Berhenti, Amir wilayah Bandar Lampung itu dari tahun kapan gitu? Diangkat. Pertamanya dia dari tahun berapa ya saya enggak kan ini Kisaran. banyak ada 400-an Kisaran berapa sih dia menjabat Sama sebagai Dia sudah- Amir wilayah Lampung Selatan. Dulu itu dia paling ambil Lampung udah Selatan. nanti Ada di 2 tahun website. sekali. Ada di Dia ini website kita oleh- kalau Amir wilayah Di itu website lebih lengkap. oh ya 2 tahun sekali. Nanti setiap 2 tahun dipilih. Nah sekarang dia tahun kedua Baru. tinggal 1 tahun. Nah mau dipilih lagi karena ada halangan. Saya bilang "Ah, udah cari yang lain, nggak usah tunggu dia." Terus status keanggotaan Iya kan, udah dicabut dia belum, am- Pak? Udah dilepas status keanggotaan. Enggak. Dalam Islam enggak boleh mencoret iman orang, enggak boleh. Kalau orang maksiat, ya disebut maksiatnya. Tapi kalau mencoret Islamnya enggak boleh. Jadi kekhalifahan itu enggak boleh mencoret anggota. Jadi Ada wakil Walaupun dia sementara. kayak apa ya, enggak boleh mencoret anggota. Kecuali dia bilang, saya tidak percaya lagi sama syahadatain. Nah, baru boleh dicoret. Bentar ya, Ya. begini Pak Haji. Menurut Pak Haji, Mustafa itu sosok seperti apa? Enggak, Sosoknya Pak. sebenarnya itu orang taat, cuma dia tidak paham saja karena masih kecil barangkali waktu saya ngomong tahun 70-an tuh. Mungkin masih kecil-kecil SD kali ya. Berapa umurnya kan? Saya ini sudah 75 tahun mau jalan lebih. Jadi dia itu waktu saya ngomong kira-kira 70 tahun 80-an itu paling yang masih gencar-gencarnya orang ngebom tuh. Saya sudah berfatwa, tidak boleh itu merusak. Dia barangkali masih kecil. Nah berhentilah itu. Maka bayangan saya mungkin yang disita-sita itu bekas bapaknya dulu. Barangkali sudah lapuk-lapuk yang dipakai. Perasaan begitu. Barang dengan informasinya. Sebab dia itu serius taat orangnya kan. Dipilih dia jadi amir itu kan yang milih bukan kita, bukan satu orang, kan anggotanya. Jadi dia percaya bahwa itu orang baik. Cuma mungkin itu rahasia tadi ya. Tidak ada yang tahu. Saya bilang kok kalian tidak ada yang ngomong sama saya ini. Anggota tidak ada yang ngomong, dia juga tidak bicara. Jadi kita gelap sama sekali kan. Tahu-tahu kagetnya dengan Polda yang nyampe sama saya. Ada nggak indikasi kita Ji untuk mendalami pada saat peristiwa ledakan itu kan Pak Mustafa kan nggak ada di lokasi. Ada anaknya laki-laki umur 22 di situ. Ada nggak indikasi bahwa bukan Pak Mustafa yang melakukan, melainkan anaknya dugaan seperti itu? Iya pasti dia begitu karena dia sendiri kan tidak ada di tempat. Dia kaget. Saya dengar informasi tapi saya tidak tahu ya. Cuma katanya lagi kerja bakti ngurusin jalan ke masjid itu, masjidnya di kampung dia itu. Tahu-tahu ada informasi meledak kompor. Ya sudah dia berangkat saja. Dia tidak ngerti apa itu, dia pergi ke sana nggak tahu. Iya gini loh Ji, Ujung-ujungnya Mustafa ini sebenarnya sudah sadar, sudah berhenti, sudah mengikuti ajaran khilafah. Jadi ada nggak kita untuk mendekati Pak Mustafa untuk menanyakan hal tersebut bahwa bukan dia tapi anaknya, tapi selaku ayah yang bertanggung jawab imam, dia melindungi anaknya untuk mengakui perbuatan itu. Ada nggak kita? Oh kalau orang salah nggak boleh dilindungi. Ada orang budi gitu. Kita lindungi nanti kita urusannya ke akhirat. Pokoknya semua perbuatan yang salah menurut agama kita nggak boleh lindungi. Ya paling mudah-mudahan dosanya diampuni ya. Kalau dia dihukum dalam arti keduniaan ini, mudah-mudahan hukumannya diringanin. Nggak bisa kita lindungi yang salah. Kita ini melindungi kebenaran. Mati pun kalau kebenaran dilindungi ada gunanya. Lah kalau kesalahan kita dapat pujian pun melindungi kesalahan ngapain? Berarti kan Kita bukan orang politik. Nah dia kan Pak Mustafa kan bergabung sudah lama ya. Iya. Nah kalau informasi dari Polda sih emang dia menjual bom ikan untuk sementara waktu, menjual bom ikan secara sembunyi-sembunyi. Dan itu Tapi pasti. keluarga Buton ke orang Buton aja sudah lama. Tapi apakah kita ini waktu
gabung ini kita tahu kalau dia itu Iya, walaupun basicnya emang keluarga turunannya kan buton ya, punya bakat kemampuan. Iya, belum tentu juga. Nah, tapi apa kita tahu rupanya dia tetap memproduksi tapi secara sembunyi-sembunyi di luar kilang. Iya, kita nggak tahu kan ya. Berarti emang kita Pasti. Iya. tahunya dia tidak melakukan sama sekali. Iya, bagaimana saya ngomong kasar sama Polda itu? Polisi macam-macam sih. Informasinya kan bukan bom, informasinya kompor meledak. Sampai saya bilang, seorang ibu di depan kompor meledak. Polisi ini cari-cari, yang dicari dokumen lah, bisa dapur lah, saya bilang. Apalah, ngapain tuh cari pangkat atau cari duit, ketawa apa ini dia? Saya bilang, Pak Khalifah, ada buktinya. Makanya Pak dari Kaget. kan kemarin ini Ya, sediakan. dari barang bukti yang disita polisi sementara kan ya ada beberapa kayak sulfur segala macam itu bahan bukti bahan peledak. Kemudian ada sempat yang diperbincangkan karena ditemukan buku jihad. Nah, kami nanya apakah itu buku jihad atau cuma bacaan-bacaan umum atau buku jihad yang kayak mapping mau katanya mau peledakan kapal. Udah masih mendalami, tapi itu kita pastikan emang cuma buku bacaan. Gua di perpustakaan tuh segala macam buku. Oh, berarti Untuk banyak. hanya bacaan aja. Iya, sih, kan di Quran ada. Pak Mustafa ini kan di informasinya sering melakukan tausiah, Iya. acara-acara tausiah. Apakah buku itu dijadikan untuk sebagai materi? Oh, ada tausiah? materinya di sini ada. Iya. Ada buku-buku tafsir tuh. Ya buku terjemahan penafsir tuh. Ya memang harus gitu. Cuman yang Jadi kita tidak bisa nyelewengkan tafsir. Soalnya ulama menafsir kan banyak. Jadi kalau kita lain sendiri dengan yang sudah ada ya tidak mungkin. Masih Ya. Kalau pintar sudah duluan menafsirkan. Jadi dipastikan ya itu tidak bukan buku Enggak Bukan pasti. buku, tracking mapping apa, di peledakan tidak ada. radikal. dan Aksi kita radikal. dan saya yakin tidak mungkin sampai kepada terus khilafah. Saya sudah bilang sama Polda sama Polsek sudah saya kasih tahu tidak mungkin cari aja sampai setengah mati tidak mungkin. Iya. Oh tidak ada anu Jadi mungkin cuma misalnya buku Iqra lah bahasanya kan ada di situ, tapi dikira dokumen jihad kan. Iyalah. Itu yang kami coba tanya Pak, apa yang cuma buku bacaan umum kayak untuk pelajaran atau Kalau buku itu macam-macam ya. Ada buku di babnya itu kan, ada bab kitab buyut, kitab sholat, kitab zakat, itu kalau Islam itu lengkap. Baru bicara tentang jihad ada bab jihadnya, berbicara tentang ibadah ritual ada, berbicara tentang berjamaah ada. Jadi kita kalau khilafah ini berbicara tentang keberantakan umat Islam ini yang berpecah belah ini kita menghilangkan. Karena secara rasional orang kafir pun menyuruh umatnya bersatu. Kok kita kiai nggak bersatu, itu yang menjadi persoalan. Bukan masalah mau ngobong, salah ngobong, ngapain mikirin itu? Mikirin kiai ini supaya bersatu aja pening kepala belum sampai hari ini. Iya. Pak, bisa dijawab apa sih khilafatul muslimin itu? Nah itulah tadi Bisa dijelaskan secara kita itulah khilafatul muslimin itu suatu upaya untuk mempersatukan umat Islam supaya jangan sesama muslimnya gontok-gontokan. Sebab orang beriman itu bersaudara. Oleh Allah dan Rasulnya bukti persaudaraannya dia satu. Ini ndak gontok-gontokan. Orang lain harapan lain gitu. Iya macam-macam lah istilahnya. Tapi kan gontok-gontok. Sementara secara rasional orang kafir yang tidak mengaku Quran dan hadis pun disuruh umatnya bersatu. Lah kita kok Quran dan hadis menyuruh kita bersatu, diancam neraka kalau bercebelah. Kok tidak masalah dosa ini yang kita mau clearkan ini. Nah maka nanti tahun berapa itu? 2019 nanti kita ada siar dan ini dan silaturahmi kehidupan dunia. Di mana nanti Pak? Insya Allah direncanakan di Jakarta. Biar kelihatan kita mau ngomong, enggak ngomong ini haram, ini wajib, ini salah, ini jelek, bukan. Kita mau ngomong kita ini bertengkar antara kiai sama kiai, sekarang kiai anti Ahok, kiai pro Ahok. Ngapain ini? Itu yang mau kita, itulah khilafah itu prinsipnya mempersatukan umat supaya jangan gontok-gontokan sesamanya. Kemudian dengan syarat memerdekakan seluruh umat lain. Maka asas khilafatul muslimin Islam dan kemerdekaan tuh. Kan asasnya itu. Khilafatul muslimin Islam dan kemerdekaan. Jangan sampai orang luar Islam kita benci. Tahu nggak yang membela Nabi? Orang luar Islam semua tadinya kan, yang kafir-kafir itu kan, jadi pembela Nabi itu kan, mau bareng khotob, wah marah sama Nabi kamu mau saya bunuh, barang ketemu ujung-ujungnya jadi pembela Nabi itu.
Jadi kita ini bukan menjauh dari umat. Nah itu khilafah itu. Jadi bukan membicarakan yang lain-lain. Nah orang yang berada di sini kalau memimpin syaratnya kalau merokok juga nggak usah memimpin sampai begitu. Apalagi yang lain-lain. Tapi ada nggak Pak Haji langkah kita ke Polda mungkin untuk menjelaskan, Oh, membantu? Oh selalu. Seperti buku-buku Rupanya sudah sering koordinasi. dilihat Oh, lagi Pak Haji. iya. Ini Udah buku-buku ada. yang sudah disita mereka nih bisa Tidak dijelaskan. apa-apa biasa aja. Buku biasa aja tapi kan. Kemarin Bisa. juga kedatangan tim Humas ke Polda dalam rangka apa sih Pak kemarin? Ya Klarifikasi. Iya, klarifikasi. Bagaimana juga ada berita macam-macam. Saya bilang biarin saja. Itu rahasia Allah supaya kita ini gembira. Apa gembiranya? Saya bilang sama orang Polda juga. Gembiranya apa? Biar Khilafatul Muslimin itu dikenal orang. Kalau tidak ada gitu, sepi-sepi nggak dikenal orang, ada ruginya juga. Jadi biasa Ada aja. untungnya. Cuman yang berdosanya kasihan. Kasihan ini Mustafa. Iya. Jadi membantu saya, cara bantunya bagaimana? Saya bilang sama orang Polda, cara bantu saya ya, karena ini sekedar doa benar ringan dong. Secara saya begini, saya tahu betul bahwa dia tidak pernah mancing, tidak punya perahu dia itu, tidak pernah mancing. Jadi bahan itu cuma ada mungkin bekas sisa bapaknya dulu, tenang-tenang, terus dia bukan mancing, dia itu mau balik, dakwah kemana-mana. Jadi ada barang tapi kan tidak pernah dipakai, saya bilang jadi ya ringan lah. Nah makanya Cara bantunya gitu. infonya kan gini dari Polda katanya emang kalau untuk Khilafatul Muslimin masih di organisasi yang aman-aman, tapi diduga ini Pak Mustafa ini emang sudah lama tetap melakukan tindakan apa? Jual Membagikan secara sembunyi dan Iya. pembelinya pun tidak umum tapi hanya warga-warga butuhan saja yang memesan di luar Iya. di luar Teluk Lampung. Nah infonya Itu juga bukan harus warga khilafah kan. Iya. Kalau kita tujuan mau ngebom-ngebom masa kata orang luar. jadi dia Apalagi kita mau ngebom dari jauh sekilo Kelihatan. kelihatan. Nah, jadi itu tuang itu ngebom. sih ya Pak, Nggak mungkin kita sama tidak dia. memantau kan Pak Mustafa rupanya masih menjual bom ikan gitu. Iya. Rupanya kalau dari indikasi Polda kita emang dia kegiatannya kan aktif, tapi Iya. secara sembunyi-sembunyi dia tetap untuk kegiatan ekonomi kan. Iya, Dia kan. menjual bom ikan diduga ke orang-orang butuhan yang tukang tembak nyelam itu. Iya, Nah, sudah berapa kira-kira tahun ini. Nah, begitu. kita Tapi emang apa nggak tahu benar nggak sih, apa Pak? tidak kita juga nggak ngerti. Iya. Kita- Tapi emang kalau sebenarnya sudah wanti-wanti tidak boleh ada anggota Iya enggak boleh. yang seperti itu kan. Iya enggak boleh. Ya, Bukan itu. kita yang waktu itu Quran dan ajaran Islam itu sendiri melarang bagaimana judi nggak boleh, ada yang berjudi ya kita mau bilang apa? Kenapa berjudi kan? Modelnya gitu. Sehingga orang Polda sendiri heran kan dia itu mau balik. Iya. Kapan pernah mancing itu? Kalau dijual, kok kita nggak tahu? Kan ngomong-ngomong doang itu, belum ada buktinya. Cuma pikiran saya itu, karena dia pemimpin, masa sih dia mau berdosa? Cuman nggak ngerti lah lanjutannya. Namanya manusia ya, mungkin hilang, mungkin apa. Tapi saya hitung-hitung, saya bilang sama Polda, kan dia punya bahan doang, nggak pernah dia pakai. Kapan dia nggak punya pancing, nggak pernah turun ke laut. Oh dia nggak pernah, ini cuma dia berdakwah. Menjual infonya. Mungkin infonya menjual, tapi artinya tidak ada hubungan dengan struktur. Iya, tidak ada sama Iya. sekali. Nggak ada sama Tapi yang sekali. dagang-dagang untuk nelayan-nelayan yang tukang tembak Iya, itu yang orang lucu. Cuma Iya, kebetulan lucu. aja. Iya, beda kan. Orang lucu. Nah, Pak ya kan infonya kan pasca Iya. ada musibah dari Iya. Amir Mustafa Zailani kan kita adakan semacam musyawarah gitu ya untuk mencoba merombak strukturnya ya Pak. Iya. Apa benar itu sudah digenti untuk sementara dia jadi Amir Bandar Lampung? Oh hari apa malam apa tuh Pak? Ya malam Ya malam kemarin malam. artinya begitu saya bilang gantilah. Ya habis mengapain? Jadi sudah digenti dengan siapa sekarang itu? Ustaz Abu Abu Bakar. Bakar. Abu Bakar sementara ya? Iya. Sudah ada di web kita juga ya? Sementara selama proses. Iya, sementara. Jadi dia langsung diganti permanen apa emang hanya memimpin sementara dulu? Sementara dulu Sampai kata selesai betul. klarifikasinya, sampai jelas klarifikasinya seperti apa. Oh berarti dinonaktifkan dulu si Iya. Mustafa ya? Iya. Tunggu proses Otomatis. PLT itu. perkara ya? Pokoknya begitu bisa kita tahu langsung itu lah. Besok Tapi malam dia kan ganti. keanggotaan tetap ya? Oh ya. Alasannya Kalau keanggotaan ini Islam ya. Ini kekhilafan itu dari Nabi Adam. Nggak apa-apa saya cerita Ya. tentang din ya. Enggak, Pak. Nabi Adam itu udah manusia. Kita kan anak cucunya Adam. Nah manusia ini ada langit, ada gunung, ada malaikat, ada manusia. Ditawarkanlah din ini, agama Islam, ajaran Allah itu ditawarkan ke langit di surat Al-Ahzab tuh. Ditawarkan ke langit menolak, ditawarkan ke bumi menolak, ditawarkan ke gunung menolak. Khawatir diterima amanat agama ini dia tidak pikul.
khawatir berkhianat, maka nolak. Ditawarkan ke manusia, Adam ini tadi nerima. Maka manusia itu disebut adalah sebagai khalifah fil ardi. Maka Allah bilang ini jailun fil ardi khalifah. Nah, begitu jadi khalifah artinya dia hidup di bumi ini untuk menerapkan amanat Allah itu supaya bumi ini selamat. Maka dengan ajaran Allah yang pencipta bumi ini selamatlah bumi, maka disebutlah penanggung jawab itu sebagai khalifah. Nah, jadi dari manusia naik pangkat jadi khalifah. Sekarang khalifah ini beranak bercucu kan jadi banyak. Sekarang Allah menurunkan ajarannya. Apa kita keroyokan demonstrasi? Ya Allah, turunkan ajaran kamu. Enggak bisa gitu. Di antara khalifah-khalifah ini dan anak cucunya itu diangkat satu orang, yang Adam itu pertama diangkat sebagai nabi. Maka di atasnya khalifah nabi itu. Awalnya gitu. Setelah nabi satu Adam sampai 25 Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, al-yawma akmaltu lakum. Ini din sudah sempurna. Apa bukti sempurna? Bagaimana tidur diajar cara tidur orang Islam, bagaimana makan orang Islam diajar. Kita praktek ajaran Islam itu namanya ibadah. Jadi sampai cara bangun diajar caranya, sampai cara ngaca diajar, saking lengkapnya. Suruh cari, laksanakan ajaran Allah itu biar dapat hadiahnya surga. Itulah hidup, disebut ibadah. Jadi ibadah itu mempraktekkan ajaran Islam, kan? Bukan menentang ajaran Islam. Tahu ada peristiwa tentang ajaran Islam, bagaimana mau jadi? Kan salah. Nah, maka kita heran. Tapi karena kita tidak tahu, jadi namanya manusia itu kalau mau suci semua ya nggak bisa juga kan. Ada saja salah-salah ya, kita malu bisa. Cuman kita doa, ya dia sendiri tidak memakai bahan itu. Cuman tak dari bapaknya dulu, ya artinya ya bagaimana kebijaksanaan, karena dia bukan pelakunya sih. Kalau cari-cari duit namanya orang cari duit, orang korupsi juga banyak, haram juga. Berarti untuk itu. yang Ustaz Abu Bakar sendiri mulai hari ini ya sudah mulai menjalankan jabatan sebagai Amir kampung. Kegiatannya nanti apa sih Pak ketika di Ya ngaji ada kegiatannya. Mereka tiap bulan kalau di sini pusat bukan kegiatan yang sudah berwarga aja ya. Orang umum juga siapa saja, bahkan pejabat-pejabat juga boleh ikut kalau mau setiap akhir bulan. Mabit. Ya, namanya mabit, malam mabit ibadah. Iya, jadi setiap bulan akhir bulan Hijriah tanggal 30 atau 29 setiap hari tetap di sini ada istilahnya mabit. Orang yang mau datang untuk kumpul ya ratusan orang lah datang. Nanti kita isi untuk taat itu. Jadi bukan untuk supaya kapan kita ngebohong. tidak ada sama sekali Pak ya. Ya bukan pelajaran. Nggak masuk di akal. Jadi ya bebas orang ikut itu, bukan yang ikut harus hijau putih, yang enggak. Siapa aja ikut setiap bulan di sini setiap akhir. Oke Pak Haji, terakhirnya Pak Haji Itu, ya. Langkah kita Pak Haji dari tahun ini kepada Pak Mustafa ini seperti apa? Langkah terakhir Langkah kita ini untuk kita membantu atau seperti apa bisa dijelaskan? kalau membantu kita ini kita cuma doa, mudah-mudahan Allah kasih keringanan. Tapi yang penting lagi dia sadar bahwa itu kerjaan dosa, itu yang penting. Itu yang pokok, sebab bagaimanapun kalau kita tidak nyadari kerjaan dosa, rugi kita, hidup mati cuma sekali, tidak ada baliknya. Jadi harapan kita cuma mudah-mudahan Allah kasih kemudahan dan dia sadar bahwa itu ada perbuatan dosa. Tapi diserahkan ke proses hukum ya Pak. Kalau itu ya biarlah Pak Polisi. Saya sudah bilangnya Pak Polisi kerjalah menurut profesional. Iya, secara profesional. Tadinya saya sudah jengkel-jengkel, saya pikir enggak masuk di akal kok. Kompor kok dibilang iya yang cari dokumen. Marah juga gitu ya. Marah Apaan juga. orang ini? Nggak tahu ada bukti dia berhenti kita ngomong. Nggak Saya jadi. bilang ya sudah nggak jadi. Ketawa Pak Lian tuh. Iya lucu katanya. Ya bisa bilang tidak masuk di akal kita pekerjaan. Nah, kerjaan yang dilarang oleh pemimpinnya justru ada juga. Iya sama lah dengan yang lain-lain juga. Di antara ya namanya pelanggarannya. Iya. Oke gitu Pak Haji. Iya, baik. Kita Terima juga kasih kedatangannya. Mau berberita, Senang. mau nulis berita dan lain-lain masih banyak yang mudah Iya, tercatat. benar. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Nggak ada. dan lain-lain. Mungkin nanti kalau silaturahmi Kalau silaturahmi Bisa kita bebas, bisa bebas. Oke. Tapi ada satu lagi. Iya. Yang kita ini
ada informasi keliru lah, Pak, 100%, Pak, ditulis di YouTube, Pak. Keliru 100%, bahwa ini adalah teroris macam-macam. Kita ndak gunda. Biasa kehidupan tuh. Nabi aja bilang orang gila kan. Cuman ada kadang-kadang yang tidak sampai ke titik. Sudah diinformasikan negatif, begitu ada positifnya dia banyak macet di situ. Lah saya bilang enggak konsekuen, jalan dan tamat. Jadi wartawan salahnya gitu, itu wartawan juga. Dia sudah malu, dia mau kembali barangkali dia malu kali. Macet di situ lah, saya bilang bagaimana wartawan nggak konsekuen. Itulah Pak Haji, kita Berdiri perlu tengah. kritik seperti ini. Makanya. Kami Inilah oh ini sudah penjelasannya. pemberitaan. Ini aja Cuma sebenarnya kayak mana yuk kita ke sana, kita inisiatif klarifikasi. sendiri ya kita ya. Inisiatif sendiri kita ya. Gak ada saran dari kantor juga Ada. sih. Jadi lu Supaya kita pengen tahu Ya harus jelasnya. tuntas. Iya, harus Masa tuntas. wartawan sudah ngomong jelek-jelek Terus saya pergi, saya ngomong sini-sini. Saya dari kemarin. Baik, terima kasih banyak ya. Iya. Ya salah ngomong, Terima kasih saya ya. maaf. Sama-sama, Ji. Aja aku boleh minta. Iya boleh. Lah 082.